Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Etika Profesi dan Pengembangan Diri versi online. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 6 terkait dengan organisasi dan kode etik profesi. Yang mana ini merupakan pengantar dari sertifikasi profesi yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah pelajari tentang sertifikasi berorientasi produk dan pekerjaan dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini juga saya menginfokan bahwasanya seperti biasa akan ada tugas teman-teman untuk teman-teman yang mana tugasnya ini tidak akan banyak juga karena saya tahu kapasitas tugas-tugas kalian di kelas yang lain seperti apa. Jadi untuk yang tugasnya nanti seperti biasa soalnya ada di dalam video, teman-teman nanti bisa perhatikan saja. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam video juga. Seperti itu ya teman-teman. Langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke dalam materi perkuliahannya. Langsung lanjut ke topik bahasan pertama. Lanjut kepada topik bahasan kita yang pertama, yaitu tentang diharapkan dapat memahami tentang apa sih teman-teman itu pada perkuliahan ini. Jadi diharapkan teman-teman itu dapat memahami tentang yang pertama adalah pembentukan organisasi profesi. Lalu yang selanjutnya diharapkan juga teman-teman itu dapat memahami tentang fungsi pokok organisasi profesi, lalu juga dapat memahami tentang organisasi profesi di bidang TI di Indonesia itu ada apa saja, lalu juga manfaat kode etik profesi, dan yang terakhir adalah kode etik dan tanggung jawab moral. Baiklah, langsung kita masuk ke dalam pokok bahasan kita yang pertama, yaitu tentang organisasi profesi. Jadi, masuk pada pokok bahasan kita yang pertama, organisasi profesi. Dia ini apa sih? Organisasi profesi itu adalah suatu organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di masyarakat. Di mana dengan adanya organisasi profesi ini, itu membantu kalian untuk mengembangkan profesi kalian ke arah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi kalian tersebut. Jadi itu fungsi dari organisasi profesi. Lanjut, masih tentang organisasi profesi juga, yang selanjutnya adalah kita diberitahukan tentang tujuannya. Jadi, tujuan profesi itu adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, itu terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi, yaitu yang pertama, kredibilitas. Lalu yang kedua, profesionalisme, ketiga kualitas jasa, dan yang keempat adalah kepercayaan. Jadi dibutuhkan 4 kebutuhan dasar ini untuk kalian itu bisa memenuhi sebagai profesinya kalian. Lanjut, masuk pada proses profesional. Mengutip dari Gilley dan Eklund tahun 1989 tentang profesionalisme dilihat dari sudut pandang perkembangan, itu menyatakan bahwa proses profesional adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesi. Perlu 3 langkah proses profesional, yaitu antara lain adalah 1. Munculnya asosiasi informal, yaitu asosiasi informal itu adalah merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat sama terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Bisa dikatakan ini seperti komunitas, teman-teman, karena kalian itu berkumpul dengan orang-orang yang memiliki minat dan kepentingan yang sama. Lalu selanjutnya itu identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Karena memiliki kepentingan yang sama, maka komunitas tersebut mengadopsi ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya. Karena contohnya kalian berkumpul dengan komunitas-komunitas yang mungkin hobi masak atau mungkin hobi untuk mengulik tentang tren teknologi. Kalian berhubungan dengan komunitas-komunitas tersebut karena kalian memiliki kepentingan yang sama, makanya kalian pasti nanti secara perkembangannya itu kalian akan mengadopsi ilmu yang baru atau ilmu pengetahuan tertentu yang kalian itu sesuai dengan bidangnya kalian. Lalu para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Yang dimaksud adalah seiring dengan berkembangnya lingkup profesi yang dijalani maupun perkembangan ilmu teknologi, maka dirasa perlu untuk memformalkan komunitas tersebut menjadi suatu organisasi resmi yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Yang dimaksudkan ini nanti adalah
supaya komunitas atau asosiasi kalian itu nanti ketika kalian mengembangkan ilmu baru atau penemuan baru, dan kalian mau menyampaikan ke publik, publik itu baik dari pemerintah dan juga masyarakat, itu lebih percaya, oh iya, yang menyampaikan tuh karena komunitasnya resmi, formal, sudah jelas, jadi bukan abal-abal, bukan asal komunitas seperti itu. Makanya penting sekali untuk organisasi profesi itu dalam bentuknya itu bukan cuma sekedar komunitas atau asosiasi biasa, tapi ke dalam bentuk organisasi yang formal. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ya, lanjut. Yang selanjutnya kita masuk pada contoh organisasi-organisasi profesi di Indonesia. Di sini nanti saya akan memberikan 4 penjelasan atau beberapa contoh penjelasan yang akan saya ambil sebagai contoh organisasi-organisasi profesi yang mungkin kalian bisa ada yang tahu, ada yang enggak ya teman-teman, karena organisasi ini cukup awam, tapi sepertinya kalian akan tahu. Langsung saja ya. Yang pertama adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia, merupakan organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi dokter di Indonesia. Lalu juga ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang merupakan organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi akuntan di Indonesia. Lalu ada juga PII, Persatuan Insinyur Indonesia, yang merupakan organisasi profesi insinyur yang anggotanya itu latar belakang pendidikannya adalah bidang teknik seperti teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, dan lain sebagainya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, merupakan organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika sarjana farmasi atau apoteker di Indonesia. Oke, masuk pada soal yang pertama, teman-teman. Soal yang pertama adalah teman-teman berikan contoh organisasi profesi di Indonesia selain dari 4 organisasi yang sudah saya sebutkan ini, dan mungkin nanti ke depannya di dalam selanjutnya ini nanti saya juga akan memberikan contoh-contoh. Tolong mungkin teman-teman bisa memberikan contoh organisasi-organisasi profesi di luar dari yang ada di dalam video ini. Minimal 2. Jadi 2 organisasi saja. Jelaskan secara singkat organisasi itu bergerak di bidang apa, dan sedikit jelaskan juga organisasi itu sekarang ada di mana. Kemudian kalau ada penjelasan-penjelasan atau deskripsi lain, kalian bisa tuliskan juga. Tapi saya harapkan minimal kalian ada satu paragraf penjelasan sedikit tentang organisasi profesi yang kalian ambil. Gitu ya teman-teman. Itu untuk soal yang pertama. Lanjut. Lanjut pada yang namanya Aptikom. Aptikom ini adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer. Yang mana Aptikom ini adalah sebuah asosiasi yang merupakan kerjasama antara perguruan tinggi di bidang IT yang diharapkan itu dapat menjadi wadah untuk dapat meningkatkan kerjasama baik antar perguruan tinggi maupun antar perguruan tinggi dengan pemerintah dan pelaku usaha. Semuanya itu ada diwadahi oleh Aptikom. Aptikom sendiri memiliki beberapa program kerja, yaitu seperti yang pertama Munas, Rakornas, Sarasehan, Seminar Nasional, Seminar Internasional, Call Paper, Pameran, Rakernas, Adventure, EKTP, ICT Putra, Gibo, Teska, dan dari Google juga. Selain Aptikom, itu juga ada Mastel. Dia ini adalah lembaga nirlaba yang merupakan wadah bagi seluruh pelaku usaha dalam bidang telekomunikasi dan multimedia, industri pabrikan, asosiasi, profesional, para pengamat dan peminat dalam bidang telematika, yang juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dan mempertemukan seluruh kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha, serta para peminat di bidang telematika. Mastel juga memiliki kelompok kerja sebagai berikut, yaitu ada konvergensi, broadband, pajak dan telekomunikasi, roadmap ICT, dan penyiaran. Lanjut pada fungsi pokok organisasi profesi. Jadi terdapat 5 fungsi pokok dalam peningkatan profesionalisme, yaitu antara lain adalah fungsi pokok yang pertama, mengatur keanggotaan organisasi, di mana organisasi profesi itu nanti menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, serta syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi. Lalu yang selanjutnya itu membantu untuk dapat terus-menerus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. Yaitu organisasi profesi kan merupakan jembatan antara perkembangan
yang terjadi di masyarakat dengan para pelaku profesi yang menjadi anggotanya. Nah, dengan adanya organisasi profesi ini, mereka akan menjembatani antar perkembangan dengan masyarakat itu dan para pelakunya. Jadi contoh, itu muncul suatu teknologi atau tren baru di masyarakat yang berkaitan dengan profesi, itu anak organisasi profesi akan mengadakan workshop, seminar yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Fungsi pokok yang selanjutnya adalah yang ketiga, itu menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, yaitu dengan pemilikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional, maka orang akan melihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikat tersebut. Dan organisasi profesi itu berperan dalam mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, termasuk mengatur syarat-syarat sertifikasi. Yang selanjutnya itu fungsi keempat, itu membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi adalah aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi, dan aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak, serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi. Kemudian fungsi yang terakhir adalah memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi yang tentunya itu mengikat semua anggota. Lanjut, masuk kepada topik bahasanya yang selanjutnya, yaitu adalah organisasi profesi TI di Indonesia. Jadi di Indonesia itu dari tahun 1974 itu sudah berdiri sebuah organisasi profesi yang bergeraknya itu di bidang komputer, yang namanya adalah IPKIN. Tapi seiring dengan perkembangannya zaman, IPKIN itu berganti nama menjadi IPKI, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Dari yang Ikatan Pengguna Komputer menjadi Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Mereka berdiri dengan asas Pancasila dan memiliki tujuan adalah ikut meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara anggota. Masih juga berhubungan dengan topik organisasi profesi yang dengan IPKIN, jadi IPKIN itu juga memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu menyelenggarakan dan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, diskusi yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika. Serta juga fungsi IPKIN juga mengadakan kerjasama dengan organisasi sejenis selama maksud dan tujuan organisasi tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari IPKIN. Lanjut ya teman-teman. Masih terkait dengan IPKIN, kali ini kita masuk kepada keanggotaan IPKIN. Jadi bisa dikatakan ini kayak membership-nya gitu. Itu dibedakan dalam 4 tahapan, 4 golongan. Yaitu yang pertama anggota biasa, anggota muda, anggota kehormatan, serta anggota perusahaan. Dan di dalam IPKIN-nya juga memiliki tata organisasi sebagai berikut, yaitu rapat anggota IPKIN atau pemegang kekuasaan saja, kemudian Dewan Pengurus IPKIN atau Dewan Pembina, Dewan Pengurus Pusat Cabang, dan Dewan Pengurus Harian. Topik bahasan kita yang selanjutnya adalah terkait dengan komunitas organisasi independen yang lainnya selain dari IPKIN. Itu ada apa saja sih? Ada Indonesia Internet Society, ada Indonesian Oracle Application User and Group, ada Indonesian Oracle Fansite, ada Kios, ada Kesini, ada Komunitas Postnuke Indonesia, ada Apache Software, ada juga Indonesian Cisco Study Group, kemudian Linux User Group Ujung Pandang, Permongers, Programmer Online, dan juga yang terakhir tukang web. Lalu topik bahasan kita masuk pada yang namanya kode etik. Kode etik itu terbagi dari dua kata, yaitu kode, yang berarti itu kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi, serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Dan etik yang artinya adalah moral, filosofi, ajaran kesusilaan. Jadi kode etik itu adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuannya juga dari kode etik ini adalah pelaku profesi itu dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Itu tujuan dari kode etik, makanya kode etik itu penting sekali. Lalu selanjutnya kita masuk pada prinsip dasar kode etik profesi. Di sini kalian akan mengenal 8 prinsip.
dasar dari kode etik profesi. Yaitu yang pertama, prinsip standar teknis. Setiap anggota itu harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Lalu prinsip kompetensi. Setiap anggota profesi itu harus melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya. Prinsip tanggung jawab profesi, yaitu setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Lalu prinsip kepentingan publik, yaitu setiap anggota berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Prinsip yang selanjutnya, itu ada prinsip integritas, yaitu pelaku profesi harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Lalu prinsip objektivitas, yaitu pelaku profesi harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Lalu selanjutnya ada juga prinsip kerahasiaan, yaitu setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional, yaitu adalah setiap anggota itu harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Itu adalah prinsip-prinsip dari kode etik profesi yang mungkin teman-teman nanti bisa kenal dan kalian pelajari lagi. Setelah tadi kita diberitahukan terkait dengan kode etik, kemudian juga kode etik profesi prinsipnya itu apa saja, kali ini kita masuk pada yang namanya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu maksudnya kita bertanggung jawab untuk setiap kerugian moral jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan. Dan kita juga harus bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian kita. Kemudian juga kita harus bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang akan melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi. Itu adalah tanggung jawab moral yang dimaksud. Sampailah kita pada penghujung materi bab 6 ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ini, karena teman-teman mau mengikuti dan mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan ini dengan baik. Teman-teman, untuk tugasnya sudah saya berikan ya, teman-teman, di dalam video ini, soalnya seperti apa, dan kapasitas tugasnya itu jumlahnya berapa, saya sudah memberikan semuanya di sini, dan saya sudah mengatur semuanya sesuai dengan porsi. Karena saya tahu teman-teman pasti juga akan banyak kegiatan, banyak kerjaan juga di dalam akhir-akhir semester seperti ini. Kemudian juga untuk TAS-nya, nanti saya akan umumkan mungkin di akhir-akhir November, saya akan umumkan terkait dengan TAS-nya. Tenang saja, TAS-nya sudah tidak lagi berkelompok. Nanti teman-teman tinggal mungkin mengerjakan tugas kuis dari etika profesi saja, karena TAS-nya kita tidak ada membuat video dan sudah tidak berhubungan dengan kelompok lagi, jadi sudah langsung kepada individu. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu kepikiran lagi nanti TAS-nya apakah disuruh bikin gini Kak, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Tidak, tenang aja teman-teman, saya sudah mengatur untuk TAS-nya teman-teman seperti apa. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya teman-teman, sampai ketemu nanti di materi-materi selanjutnya. Sekian teman-teman.